Halo guys, kembali lagi di podcast Close Dobrak. Jadi tema podcast pada hari ini yaitu teknologi AR/VR di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi niat saya hari ini ingin menemui salah satu pengembang teknologi ini, yaitu dengan Kak Syarif ya. Jadi sebelum saya menemui Kak Syarif, ini cuaca lagi panas banget, kayaknya saya ingin mandi dan ganti baju dulu. Oke. A few moments later. Oke guys, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita yaitu podcast Close Dobrak. Oke, tema kita pada hari ini yaitu membahas tentang pemanfaatan teknologi AR/VR di Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu ini apa Kak? Di sini Kak sebagai apa Kak? Oh, sebagai anggota lab PSTI. Oke. Nah, oke, untuk pertama mungkin kita tanya terlebih dahulu tentang apa sih Kak yang dimaksud dengan AR/VR itu Kak? Nah, kalau AR sendiri ini secara singkatnya ya, kita memunculkan sebuah objek maya atau objek digital itu ke dunia nyata. Makanya output dari sebuah AR itu adalah munculnya sebuah objek saat kita men-scan sebuah barcode menggunakan kamera. Sedangkan VR, kalau VR itu kita memasukkan objek nyata ke dunia digital. Makanya kita harus menggunakan perangkat khusus agar bisa melihat apa yang ada di dalam dunia maya tersebut itu, atau dunia virtual tersebut. Oke, bagus sekali penjelasannya Kak ya. Jadi untuk penerapan di fakultas kita ini bagaimana tuh Kak? Oh, untuk penerapannya sudah lumayan banyak di sini. Contohnya yang menjadi skripsi saya beberapa tahun yang lalu itu virtual kampus. Jadi kampus ini di kampus UBL, di fakultas ini khususnya, itu mempunyai sebuah virtual kampus yang mana bisa diakses sebenarnya sama semua orang. Jadi kita bisa merasa hadir di dalam sebuah kampus walaupun kita lagi nggak ada di sana, kita lagi nggak masuk ke dalam kampus yang asli. Kampusnya kampus virtual. Sama seperti kita belajar di kampus gitu, kita juga bisa duduk di bangku melihat orang presentasi, melihat PowerPoint dan sebagainya. Sebenarnya sama seperti apa yang kita lakukan di kampus, tapi kita nggak datang ke kampusnya langsung. Kita di kampus virtual. Itu sih yang paling sering digunakan lah di sini. Baik, ini sangat luar biasa pemanfaatnya ya AR/VR ini di fakultas kita. Nah, dari segala kelebihan itu pasti kita mempunyai kekurangan ya Kak ya dari teknologi ini Kak. Jadi apa sih Kak kekurangannya Kak? Kalau kekurangan sendiri sih kita sebenarnya kekurangan di bagian device. Karena device-nya itu kita menggunakan Oculus atau MetaQuest 2. Jadi harganya itu cukup mahal. Itu sih yang menjadi kekurangan, sama ketidakinginan mahasiswa untuk menggunakan biasanya. Karena cenderung repot lah gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita perbaiki, gimana caranya bisa mempunyai banyak device dan mensadarkan mahasiswa, apalagi khususnya ilmu komputer ya gitu, untuk menggunakan VR tersebut gitu. Oke. Jadi mahasiswa ini responnya kurang menarik ya Kak, mungkin ya Kak ya. Karena penggunaan ini cukup agak rumit gitu Kak, bisa dibilang. Ya sebenarnya bukannya mereka merasa rumit sih, kayak mereka ini kadang nggak mau untuk repot lah gitu. Mahasiswa biasanya. Oke. Jadi ini cukup menarik sih untuk masa depan ya Kak, untuk apa? Ini teknologi ini benar-benar membawa perubahan besar ya dalam dunia teknologi. Benar Kak, dalam dunia pendidikan ini. Ya. Iya, jadi menggunakan ini kita bisa melakukan sebuah simulasi. Ini saya pernah membuatkan sesuatu untuk SMK di Bandar Lampung, di Lampung, salah satu SMK di Lampung. Jadi di sana ada praktek nyolder, dan kita membuatkannya versi yang virtual. Jadi itu kan seperti game simulasi ya. Seperti game simulasi di mana kita melakukan penyolderan tapi dilakukan di dunia virtual. Dampaknya apa? Dampaknya kita tidak perlu lagi menggunakan alat praktek fisik gitu. Dimana kalau misalnya mereka menggunakan itu dan salah bisa rusak sedangkan di VR itu tidak. Jadi kita belajar di VR dulu, saat sudah bagus, saat sudah ahli, saat sudah mumpuni lah skillnya, baru kita mencoba di dunia nyata untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau dalam istilahnya itu practice make perfect lah gitu. Baik, jadi teknologi AR/VR ini sangat bagus sekali untuk masa depan ini di dunia pendidikan. Nah Kak, terakhir ini untuk pesan dari Kakak
apa sih Kak ini pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan untuk teknologi ini ke depannya di fakultas kita Kak? Oke, ini teknologi yang sebenarnya sudah lama, cuman implementasinya memang baru kerasa di akhir-akhir ini, khususnya di Bandar Lampung ya. Ini baru kerasa akhir-akhir ini, ada AR, ada VR. Ya pesan dari saya sih, walaupun kalian nggak mau membuat, walaupun kalian nggak mau turut serta dalam pembuatan AR atau VR, seenggaknya mau menggunakan teknologi tersebut gitu. Jangan sampai kita denial terhadap sebuah teknologi yang sedang berkembang. Oke Kak, baik. Terima kasih atas informasinya tentang teknologi AR VR di fakultas kita Kak. Oke.